Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fernando dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Komunikasi Informasi. Ingin mempresentasikan mengenai soal-soal matematika. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 di mana A sama dengan X di mana X kurang dari 10 X elemen kelipatan 2, lalu himpunan B sama dengan X di mana X kurang dari 20 X elemen bilangan prima. Lalu tentukan A irisan B dan A gabungan B. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A adalah X di mana X kurang dari 10, lalu elemennya kelipatan 2. Yang dimana isinya 2, 4, 6, 8, lalu himpunan B yaitu dimana kurang dari 20 dan elemennya adalah bilangan 5. Di antaranya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Lalu kita tinggal menentukan irisan dan gabungannya, di mana irisan adalah kesamaan dari himpunan A dan B, yang dimana adalah kita lihat di sini cuma ada 2, angka 2. Lalu gabungan antara himpunan A dan B adalah gabungan dari semua himpunan A dan himpunan B, di mana ada kesamaan angka, maka yang dituliskan satu angka saja. Salah satunya saja seperti ini, 2 cuma ditulis 1 saja, di mana gabungan himpunan A dan B adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, dan 19. Sudah terjawab. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk menggunakan tabel kebenaran berikut. Ya. Yang dimana pada soal kali ini menentukan tabel kebenarannya, yang pertama-tama kita cari P dan Q-nya. Karena sudah berbentuk tabel, akan saya jabarkan secara manual. Pertama-tama kita tulis dulu P dan Q-nya, di mana isi dari P adalah true, F, false, dan Q adalah true, false. Di sini adalah lambang dan, di mana true, P dan Q itu dikalikan ke 0. True kali true sama dengan true, pada 1 kali 1 sama dengan 1, lalu true kali false 1 kali 0, maka hasilnya adalah false karena 0. Lalu ini juga false kali true adalah false kali false adalah false. Lalu ini adalah lingkaran P, yaitu kebalikan dari P. Di sini adalah false karena kebalikan true, ini juga sama, ini juga true karena kebalikan dari false, ini juga true karena kebalikan dari false. Lalu lingkaran Q sama-sama kebalikan dari Q, yaitu F kebalikan dari T adalah F, kebalikan dari F adalah T, kebalikan dari T adalah F, kebalikan F adalah T. Lalu dari lingkaran ini ditemukan lagi lambang atau, di mana atau itu artinya ditambah ya, yaitu F ditambah F, 0 tambah 0 adalah hasilnya 0, itu F tambah T, 1 tambah 0 hasilnya adalah 1, T tambah F hasilnya T, T tambah T hasilnya T. Cara maksimal adalah 1. Lalu kita cari implikasinya, di mana ini dan ini jika berbeda maka hasilnya diambil yang kanan. Karena ini berbeda semua, maka ini berbeda T dan F dan T, F dan T, F dan T. Karena hasilnya berbeda semua, maka diambil yang sebelah kanan atau yang ini, yaitu F, T, T, dan T. Ya, sekian soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buktikanlah A plus A unit B sama dengan A plus B, dan A dikali A komplement A unit plus B sama dengan AB.
Yang pertama-tama kita cari yang poin A dulu, di mana A plus A linear B. Yang pertama-tama kita lakukan sifat distributif, di mana hasilnya adalah A plus A linear dikali A plus B, di mana sifat komplement dari A plus A linear adalah ibaratnya A adalah 0 dan A linear adalah 1. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1, lalu dikali dengan A plus B. Hasilnya sudah kelihatan, 1 dikali A plus B adalah A plus B. Jadi terbukti. Lalu soal yang B, A dikali A linear B plus A dikali A linear plus B. Ini caranya mirip dari yang A tadi, menggunakan sifat distributif, di mana A kali A linear, tapi ini ditambah plus A kali B, lalu sama seperti yang tadi komplement, di mana A adalah 0 dan A linear adalah 1. 0 dikali 1 hasilnya 0. Lalu di sini 0 ditambah A kali B, maka hasilnya adalah AB. Jadi terbukti. Oke, ke soal nomor 4. Di mana misalkan dia adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi di G dan gambarkan graf G. Oke, di mana aturan di sini adalah jumlah derajat titik graf adalah di sini ada 4, 3, 2, 1. Dan kita jumlahkan 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 adalah 0. Lalu rumus dari banyak sisi adalah setengah dari derajat titik graf, yaitu setengah kali 10 adalah 5 sisi. Oke, penggambarannya sebenarnya bebas, tapi saya tampilkan seperti ini, dimana harus sisi dan mencakup ini ada 3, ini ada 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, di mana terdapat 10 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah dengan kombinasi berbeda seperti pada tabelnya seperti ini. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat pola dari V1 sampai V6. Lalu setelah terbuat pola, lalu hubungkan berdasarkan tabel. Seperti pada ini, V1 pada mahasiswa 1, V1 berkelangkaan dengan V2 dan V6. Maka dihubungkan V2 dan V6. Lalu pada mahasiswa 2, V1 bertetangga dengan V5 dan V6. Oke. Di mahasiswa 3, V1 bertetangga dengan V3 dan V5. V3 dan V5. Karena tadi sempat di awal sempat bertetangga di sebelumnya sudah disampulkan, maka hanya sekali saja. Lalu pada mahasiswa ke-6, V1 bertetangga dengan V3. Oke, tadi juga sudah. Mahasiswa ke-8, V1 bertetangga dengan V2. Tadi juga sudah. V1 bertetangga dengan V6. Untuk mahasiswa ke-10, lalu dilanjutkan ke V2, di mana pada mahasiswa 1, V2 bertetangga dengan V6, maka simpulnya terhubung. Lalu langsung ke mahasiswa ke-5, di mana V2 bertetangga dengan V4, maka terhubung di sini. Lalu untuk mahasiswa ke-8, V2 bersinggungan dengan V1. Karena sudah, jadi tidak usah lagi. Lalu V3, mahasiswa 3 V3 bersinggungan dengan V5, ya sudah seperti ini. Lalu untuk mahasiswa 6, V3 bersinggungan dengan V1, sudah. Lalu untuk mahasiswa 9, V3 bersinggungan dengan V5, juga sudah. Lalu langsung ke V4. Untuk mahasiswa 4, V4 bersinggungan dengan V5. Seperti ini. Untuk mahasiswa ke-5, V4 bersinggungan dengan V2.
Ini tadi sudah. Lalu kita ke V5 di mana pada mahasiswa kedua V5 bersinggungan dengan V1 dan V6. V1 dan V6. Lalu untuk mahasiswa 3 V5 bersinggungan dengan V3 dan V1. V3 dan V1. Untuk mahasiswa 4 V5 bersinggungan dengan V4. Untuk mahasiswa ke-7 V5 bersinggungan dengan V6. Untuk mahasiswa ke-9 V5 bersinggungan dengan V3. Lalu V6 untuk mahasiswa 1 V6 bersinggungan dengan V1 dan V2. Ini juga sudah tadi. Lalu untuk mahasiswa kedua V6 bersinggungan dengan V5 dan V1. V5 dan V1. Untuk mahasiswa ke-7 V6 bersinggungan dengan V5. Ini juga sudah. Lalu untuk mahasiswa ke-10 V6 bersinggungan dengan V1. Ini juga sudah. Setelah simpulnya sudah tersambung sesuai dengan tabel, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan jumlah simpul-simpul dari masing-masing V. Sini V1 ada 4 simpul, V2 ada 3 simpul, V3 ada 2 simpul, V4 ada 2 simpul, V5 ada 4 simpul, dan V6 ada 3 simpul. Lalu cari yang terbanyak. Dimana karena di sini yang terbanyak adalah V1 dan V5, maka pilihlah salah satu. Lalu dari V1 ini carilah titik yang tidak bertetangga dengan V1. Di sini yang tidak bertetangga dengan V1 adalah V4. Maka kita tandai dengan sebuah warnanya bebas. Di sini saya memberi warna merah. Lalu setelah itu kita cari yang terbesar kedua, yaitu V5. Besar aja sih. Besarnya. Tapi karena tadi V1 udah diambil duluan, lalu sama seperti tadi, cari titik yang tidak bersinggungan atau bertetangga dengan V5. Dimana di sini adalah V2. Maka sama seperti tadi, kita beri warna yang berbeda dari warna yang sebelumnya. Warna sebelumnya merah, ini saya beri warna jingga. Lalu ke tahapan selanjutnya adalah antara V6. Di sini karena V6 memiliki 3 simpul. Lalu yang tidak bersinggungan dengan dia adalah V3. Lalu kita beri warna yang berbeda dari sebelumnya. Saat ini saya beri warna kuning. Lalu dapat disimpulkan pewarnaan graf. Pewarnaan ini dapat disimpulkan jadi dapat diambil 3 jadwal diantaranya V1 dengan V4, V5 dengan V2, V6 dengan V3 tanpa bentrok untuk jadwal mahasiswanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.